Sebuah ungkapan syukur yang luar biasa patut kita naikkan kepada Allah, Sang Pemelihara, Allah yang setia, yang sudah menjaga kita di sepanjang malam yang telah kita lalui. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian, edisi Rabu 24 April 2024. Saudara-saudara, mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang juga akan menjadi penuntun bagi kita untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, nyatakanlah isi hatimu kepada kami semua melalui pembacaan dan perenungan firman pada pagi hari ini. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada kami, agar kami boleh berjalan menapaki hari-hari kehidupan kami sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, demikian juga setiap orang yang akan mendengarnya. Biarlah kami boleh beroleh berkat yang luar biasa melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Efesus pasal pertama ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa setia memelihara firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudara, menjadi kaya adalah keinginan setiap orang. Mengapa demikian? Sederhana saja, jikalau orang memiliki kekayaan, ia mempunyai banyak uang dan harta benda, maka orang itu tidak lagi mengalami kekurangan dan dapat membeli apa saja yang diinginkan hatinya.
Pada sisi lain, kekayaan juga dapat membuat seseorang lebih dihormati, lebih disegani oleh orang lain. Itulah yang kemudian menjadi daya tarik kekayaan, sehingga membuat banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Sebaliknya, ada orang yang menganggap dirinya tidak atau bahkan belum beruntung, bahkan tidak berarti kalau ia belum menjadi orang yang kaya. Namun saudara-saudara, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang kekayaan. Baginya, setiap orang yang percaya kepada Kristus telah hidup di dalam kekayaan. Saudara-saudara, bagian ini diawali dengan puji-pujian kepada Allah yang telah mengaruniakan berkat rohani di dalam surga. Apa yang dimaksudkan dengan berkat rohani? Yaitu pemilihan dan penentuan dari semula terdapat dalam ayat 4, 5 dan ayatnya yang ke-11. Kemudian kita diangkat menjadi anak Allah dalam ayatnya yang ke-5. Juga ada penebusan dan pengampunan dosa. Di dalamnya ada rencana Allah bagi kehidupan setiap kita. Dan pemeteraian dengan Roh Kudus dalam ayatnya yang ke-13. Serta kemudian menjadi milik Allah dalam ayatnya yang ke-14. Dengan berkat-berkat rohani yang Allah berikan, maka Rasul Paulus hendak menunjukkan secara khusus makna dari masing-masing berkat itu. Yang pertama, dipilih dan ditentukan dari semula untuk diselamatkan, menunjukkan otoritas Allah. Allah tidak pernah terpengaruh oleh apapun dalam keputusannya untuk memilih seseorang menjadi umatnya. Tetapi ketika Allah memilih, itu artinya ada rancangannya sendiri berdasarkan kasihnya yang hendak Ia tunjukkan kepada kita. Karena itu, apabila seorang telah menjadi anak-anaknya, maka itu adalah berkat yang luar biasa karena terpilih menjadi anak-anak Allah. Itu artinya kita yang adalah orang-orang yang harusnya dimurkai, tidak lagi diperhadapkan pada murka Allah. Yang kedua, berkat rohani lainnya adalah penyampaian berita atau rahasia kehendak Allah. Maksud Paulus adalah bahwa Allah telah membuka, Ia telah menyatakan dengan seterang-terangnya kepada dunia rencana Allah bagi penyelamatan kepada umat manusia, yakni pengorbanan di dalam Kristus. Dan setiap orang yang percaya dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi setiap orang yang telah menerima berkat rohani, sesungguhnya telah menerima kekayaan atau berkat yang tidak ternilai harganya. Dan semua berkat atau kekayaan rohani itu hanya dapat kita temukan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Namun sayangnya saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seringkali umumnya kekayaan kadangkala kita ukur dengan hal-hal yang bersifat material atau lahiriah. Sebagian orang menghabiskan waktu hidupnya untuk mencari kekayaan, tetapi dalam tanda kutip kekayaan yang kelak akan lenyap. Kita melihat bagaimana realita yang ada di sekeliling kita. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang kemudian menjadi kecewa, bahkan frustasi ketika ia tidak atau bahkan kurang sukses meraih kekayaan materi. Mereka merasa tidak bahagia, bahkan seolah sia-sia saja berada di dunia ini. Lebih buruknya lagi adalah kadangkala kondisi seperti itu sering juga dialami oleh orang-orang percaya. Kadangkala kita tidak memiliki alasan bersyukur dan bersuka cita atas kehidupan, dan kita begitu sulit merasakan hidup yang damai karena kurangnya harta yang kita miliki di dunia ini. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila ada orang-orang yang begitu kaya tetapi tidak bahagia, tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. Setiap orang bekerja 24 jam untuk mengejar harta yang fana.
Mereka memperolehnya, tetapi mereka tidak pernah merasakan kepuasan, bahkan kedamaian. Oleh karena itu, kita memahami bahwa berkat rohani adalah berkat yang terbaik yang telah kita terima selaku orang-orang percaya. Berkat-berkat itu adalah anugerah yang tidak dapat kita usahakan sendiri. Di sisi lain, berkat materi juga merupakan hal yang penting, tetapi janganlah hidup kita dihabiskan hanya untuk mengejar berkat jasmani yang sekejap saja dapat lenyap. Tetapi biarlah kita mensyukuri dan mencukupkan diri dan juga hidup dalam kerinduan memuliakan Allah dengan segala hal yang kita miliki di dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena melalui sabda kebenaran firman-Mu kami memahami bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal dalam pengorbanan Kristus Yesus, sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki kekayaan yang sejati, kekayaan yang tidak akan lenyap, kekayaan yang tidak akan dirusak oleh karat bahkan ngengat, dan juga tidak dibongkar oleh pencuri. Melainkan kekayaan yang kekal ketika Tuhan menebus kami, ketika Tuhan menyelamatkan kami dan menyediakan bagi kami mahkota kehidupan kekal yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, dan biarlah hal ini yang akan menjadi syukur, bahkan yang akan menjadi prinsip kami dalam memandang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, supaya hidup kami tidak hanya dihabiskan untuk mengejar apa yang fana, yang bersifat lahiriah, tetapi sungguh-sungguh kehidupan kami senantiasa kami habiskan untuk mengejar Engkau, untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih bertumbuh dalam pengenalan yang sempurna akan Kristus Yesus. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan tuntun dan sertai kami dengan tangan Allah yang kuat, dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Biarlah hari ini dapat kami lalui di dalam kasih dan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia di hari ini. Terima kasih bahkan saudara-saudara kami yang juga mengalami berkat sukacita, bahkan mengalami syukur oleh karena berkat-berkat materi, keberhasilan, kesuksesan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hati yang melimpah dengan syukur akan melahirkan jiwa-jiwa yang senantiasa rindu untuk memuliakan nama Tuhan melalui setiap pencapaian bahkan keberhasilan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul atau bahkan terbelenggu oleh sakit penyakit, yang mengalami duka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena kematian, yang mengalami bencana alam di daerah-daerah tertentu, bahkan juga yang ada dalam situasi bahkan daerah-daerah perang, rawan konflik, bahkan setiap saudara-saudara kami yang mengalami kepahitan, trauma, kekecewaan, sakit hati. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu menyerahkan saudara-saudara kami. Biarlah Engkau sebagai sumber pertolongan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, mendatangkan damai sejahtera. Sungguh pun juga kami percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kami alami, kuasa Kristus senantiasa menaungi kami untuk mendatangkan kekuatan, keteguhan iman, dan pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami pertaruhkan pelayanan gereja Tuhan, persekutuan, pelayanan kesaksian, seluruh jemaat Tuhan di muka bumi ini. Setiap pelayan-Mu Tuhan berkati. Pelayanan pekabaran Injil Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur dan syafaat kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.